Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Nafila Istiqomah dari kelas BKI 6A dengan NIM 221340025. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini seperti biasa akan membuat tugas learning journal di mana saya akan mereview ataupun melaporkan tentang perkuliahan kemarin pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Kemarin perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka ataupun offline di dalam kelas. Seperti biasa, sebelum pada mulai pembahasan materi, dosen saya menunjuk 3 orang untuk maju ke depan dan mereka maju berbicara dengan gaya bicaranya masing-masing. Kemarin teman saya ada yang bercerita tentang suku atau adat di daerah rumahnya. Ada juga yang bercerita tentang dongeng dan sebagainya gitu, macam-macam. Setelah 3 orang teman saya maju ke depan untuk menjadi public speaker, kita lanjut kepada materi pembahasan. Materi yang dibahas pada hari Selasa kemarin adalah tentang phobia speaking. Phobia speaking itu apa sih? Oke, phobia speaking atau yang biasa kita kenal dengan demam panggung. Yuk kita bahas lebih lanjut. Phobia speaking atau yang biasa dikenal dengan bahasa medisnya yaitu glossobia, di mana kondisi seseorang mengalami rasa takut, cemas, gugup secara berlebihan saat harus berbicara di depan banyak orang atau kalangan umum. Nah, itu adalah penjelasan dari glossobia atau phobia speaking atau demam panggung. Kemudian, selain penjelasan phobia speaking, ada nggak sih pembahasan yang lain? Ada dong. Ada juga ciri-ciri phobia speaking. Oke, ciri-ciri phobia speaking seperti apa ya? Oke, yang pertama yaitu mereka berharap untuk tidak ditunjuk oleh guru atau dosen untuk maju ke depan. Nah, itu. Yang kedua, pikirannya blank. Dia bingung, dia nggak tahu mau menyampaikan apa karena dia benar-benar blank. Apa yang ada di isi pikiran dia itu nggak tersampaikan, gitu. Yang ketiga, berkeringat dingin. Dia berkeringat dingin dan dia nggak tahu dia harus gimana. Kemudian dia gemeteran, dia nervous, bahkan dia mungkin melakukan hal-hal yang kayak di luar kendali dia gitu, kayak misalnya dia nggak sengaja nyebutin kulit tangan dan sebagainya karena dia gemeteran gitu, gugup gitu kan. Kemudian demam, artinya tuh demam yang kayak ya dia takut gitu untuk maju ke depan gitu kan. Lalu ciri-ciri yang terakhir yang sering banget kejadian adalah jantung berdetak dengan cepat, kayak duk 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 gitu, sangat cepat banget gitu kan. Makanya dari jantung yang berdegup dengan cepat ini mengalami demam, berkeringat dingin, bahkan nervous yang berlebihan gitu. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah ciri-ciri phobia speaking atau ciri-ciri demam panggung. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Lalu, ada nggak sih cara-cara untuk mengatasi nervous tersebut? Ada, tenang aja. Yang pertama, memperbanyak pengalaman berbicara di depan umum, karena jam terbang itu sangat mempengaruhi supaya kita terbiasa dan dibiasakan gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi disebutkan di atas gitu. Yang kedua, persiapan sebelum menjadi public speaker atau maju di depan panggung gitu. Persiapan juga sangat penting ya. Kalau persiapannya matang, itu tidak akan terjadi ciri-ciri tersebut yang di atas tadi gitu. Yang ketiga, berpikir positif. Artinya tidak ada berpikir hal-hal yang negatif terjadinya hal keburukan gitu. Ya udah mikirnya positif aja supaya enjoy dan lebih tenang. Kemudian gunakan visualisasi. Visualisasi itu bantuan seperti kayak audio, video ataupun PPT dan sebagainya untuk membantu ketika kamu menjadi public speaker di depan panggung gitu. Kemudian ketahuilah, kebanyakan orang-orang yang gugup itu tidak melakukan interaksi dengan audiens ataupun peserta. Coba kalau dari awal dia sebagai public speaker
udah sering interaksi dengan audiens, itu nggak akan nervous berlebihan. Itu mengurangi gitu kan. Artinya mereka enjoy dengan audiens, banyak interaksi dengan audiens gitu. Selanjutnya, pancarkan aura yang positif. Ketika kita maju ke depan, kita senyum, kita ramah, jangan tunjukkan kalau kita sedang deg-degan gitu. Terus juga pakaian kita harus rapi supaya kita memancarkan aura yang lebih positif dan enak dilihat gitu. Lalu yang terakhir, jangan berfokus pada kesempurnaan. Ingat, segala sesuatu itu pasti ada kekurangannya dan segala sesuatu pasti ada solusinya. Jadi jangan berfokus pada kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, gimana materinya tentang phobia speaking ini? Sangat menarik, bukan? Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diamalkan ataupun diimplementasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.